Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), memastikan armada udara baik helikopter, TNI, Polri, bisa digunakan untuk mengangkut bantuan logistik dan medis dalam penanganan bencana banjir dan longsor di Sumatera. Hal itu disampaikan AHY saat meninjau posko operasi modifikasi cuaca sementara di Terminal Kargo, Kuala Namu, Sumatera Utara, Minggu 30 November tahun 2025. Ia mengaku terus berkoordinasi dengan Menteri Perhubungan Dadi Purwagandi untuk memastikan operasional bandara, titik pendaratan helikopter, serta optimalisasi armada udara dengan dukungan TNI, Polri, untuk pengiriman logistik. Selain itu, AHY juga telah berkomunikasi langsung dengan Dodi untuk percepatan pengerahan alat berat guna membuka jalur yang terputus. Dengan begitu, moda transportasi, atau bantuan media maupun bantuan logistik, juga dapat dilalui jalur darat. AHY juga telah berkomunikasi dengan Direktur Utama PLN untuk mempercepat pemulihan jaringan listrik yang terdampak, serta dengan Pertamina, guna mengamankan pasokan BBM yang dibutuhkan untuk alat berat, logistik, dan operasional fasilitas publik. Tutur AHY. Ketua Umum Partai Demokrat ini pun mengungkapkan tantangan dalam penanganan bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera, salah satunya kondisi jalur yang rusak dan terbatasnya BBM. Ia menekankan pentingnya kesiapsiagaan dalam menghadapi cuaca ekstrem ke depan, termasuk dukungan terhadap operasi modifikasi cuaca oleh BMKG sebagai langkah antisipatif. Kendati begitu, AHY berharap kondisi cuaca segera membaik, sehingga proses pemulihan dan penyaluran bantuan dapat dipercepat. Kita bekerja bersama, pemerintah pusat, daerah, TNI, Polri, BUMN, semuanya turun tangan. Semoga cuaca segera bersahabat agar akses logistik dan layanan publik dapat pulih lebih cepat, ujar dia. Lebih lanjut, AHY menyampaikan rasa prihatin dan duka cita mendalam atas bencana alam yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pemerintah terus bekerja cepat, tepat, dan tetap pruden untuk membantu saudara-saudara kita yang sedang menghadapi situasi sangat berat, ujar AHY. Terima kasih teman-teman media yang saya banggakan. Saya bersama Dr. Dino Patijalal, founder sekaligus chairman dari FPCI, Foreign Policy Community of Indonesia, adalah komunitas terbesar dalam urusan international relations dan diplomasi di Indonesia yang sampai dengan hari ini terus eksis dan semakin maju. Tentunya saya mengapresiasi sekaligus mengucapkan terima kasih telah mengundang saya secara langsung dalam sebuah conference yang tadi dihadiri oleh ribuan audiens, termasuk para diplomat, para pecinta hubungan internasional, dan juga mahasiswa generasi muda dari berbagai kampus dan organisasi. Intinya kita membicarakan the next world order. Kita hari ini belum tahu apakah dunia kita akan seperti ini saja atau akan terjadi sebuah perubahan yang mendasar, karena arsitektur juga terus berubah, arsitektur kawasan terus mengalami kemajuan dan dinamikanya, sedangkan Indonesia sendiri juga harus tepat dalam mempersiapkan diri kita agar tidak tertinggal, karena dunia penuh dengan peluang tapi juga tantangan yang tidak sederhana. Oleh karena itu tadi kami sama-sama sepakat bahwa forum semacam ini menjadi melting pot gagasan, ide, sekaligus juga kritik pada tatanan dunia yang harus kita reformasi bersama-sama, karena harus semakin adil, jangan sampai kemudian menyisakan banyak sekali ketegangan geopolitik dan juga bahkan konflik dan perang yang mungkin terjadi di waktu mendatang. Mudah-mudahan Indonesia bisa fokus pada tujuan pembangunannya. Ketika Indonesia kuat ekonominya, sejahtera rakyatnya, maju dan kuat berdaulat, saya rasa Indonesia akan semakin berperan, bukan hanya di kawasan tapi juga di tingkat global. Kita punya itu, Presiden Prabowo Subianto punya modal yang sangat kuat, kita harus dukung penuh dan kita siap untuk mengambil peran di bidang masing-masing. Mas, tadi sempat disinggung soal penanganan banjir di Sumut, itu kalau boleh tahu apa aja update-nya dan apakah ada arahan khusus dari Pak Presiden? Iya, tentu Bapak Presiden sangat mengikuti apa yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari sekian kabupaten kota yang juga bisa dikatakan masih lumpuh, ada cukup banyak titik
longsor, putusnya jalur komunikasi dan logistik, termasuk juga keharusan kita segera mengevakuasi masyarakat dari tempat yang berbahaya, ini terus menjadi fokus utama dalam tanggap darurat bencana. Kita ingin memastikan penyelamatan manusia yang pertama, medical evacuation, tapi juga drop logistik, karena banyak sekali yang terputus sekali lagi, dan kami dalam konteks dukungan alat-alat berat, karena di bawah Kementerian Pekerjaan Umum itu ada tugas dan fungsi untuk mendeploy, mengirimkan alat-alat berat untuk membantu dengan cepat longsor ataupun banjir, sekaligus juga memperbaiki fasilitas yang memang vital, yang esensial. Dan hari ini kita tahu kita sangat berduka atas korban jiwa dan masih ada yang belum ditemukan. Mari kita terus dukung dan doakan agar tim di lapangan bisa menjalankan tugasnya dengan sebaik mungkin. Mas, kalau untuk realisasi infrastrukturnya gimana Mas? Misalnya kayak di Sumatera Barat, jalur utama Padang Bukit Tinggi itu cuma ada 2 jalur, itu putus dua-duanya. Nanti percepatan untuk Iya, inilah yang jadi tahapan pertama adalah tanggap darurat dulu bencana, penyelamatan warga, tapi setelah itu sekaligus kita memetakan, karena tidak setiap kali mudah kondisinya untuk bisa segera dilakukan pembangunan, tetapi pastilah kita sesegera mungkin mengirimkan alat-alat yang diperlukan, material sekaligus petugas di lapangan agar bisa mengerjakan itu dengan. Sekarang proses pengiriman udah dimulai belum Mas dengan Sudah. infrastrukturnya? Sudah dilakukan Makasih ya. di sejumlah. Terima kasih Mas. Ya, jadi pertama kami menghargai, mengapresiasi bahwa ada kegiatan yang membahas mengenai diplomasi internasional, khususnya diplomasi energi terbarukan, diplomasi iklim, yang Indonesia memiliki peluang dan potensi yang besar sekali untuk menjadi negara terdepan dalam diplomasi iklim, diplomasi energi terbarukan. Karena kita merupakan negara yang melakukan proses transisi energi secara masif untuk 10 tahun yang akan datang. Kita juga memiliki potensi di sektor pengembangan iklim, terutama dari hutan yang kita miliki, proses reforestasi yang mendukung pengembangan hutan yang ada, termasuk juga proses transisi energi yang akan mereduksi karbon secara sangat signifikan. Jadi hari ini kita bicara bahwa Indonesia tidak hanya memiliki potensi, tetapi harus memanfaatkan potensi itu dalam ruang-ruang diplomasi internasional. Karena Indonesia memiliki diantaranya adalah sumber-sumber daya alam yang nanti akan dipergunakan materialnya untuk membangun pembangkit listrik, unsur-unsur penunjang dalam pengembangan energi terbarukan. Jadi ini harus kita manfaatkan secara maksimal. Untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan sumber dana pendanaan dari kantong-kantong pendanaan internasional, teknologi yang terbaik, termasuk juga mampu untuk meningkatkan kapasitas dari sumber daya manusia kita. Karena sektor ini adalah sektor yang syarat dengan teknologi. Oleh karena itu saya menyambut sangat gembira dan saya berharap bahwa kita ke depannya akan menguatkan diplomasi kita di ranah energi terbarukan dan di ranah iklim.